Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Elsija Bercerita. Kali ini KL akan menceritakan sebuah kisah dengan judul Ku Banting Tulang di Hong Kong, Suami Malah Pesta dengan Pelakor. Aku pulang dengan kejutan mengerikan. Hujan deras mengguyur jalanan sempit di kampungku, mengaburkan pandangan seorang wanita yang baru saja turun dari mobil mewah. Wajahnya penuh luka, bukan karena hantaman fisik, tetapi karena pengkhianatan yang lebih menyakitkan dari kematian. Dia menggenggam sebuah amplop tebal bukan untuk memberikan, tapi untuk mengambil kembali sesuatu yang telah lama direnggut darinya. Aku adalah wanita itu. Dan malam ini aku akan membalas semua kesakitan yang kutelan bertahun-tahun. Aku tidak pernah mengira hidupku akan berubah begitu drastis. Dulu, aku hanyalah seorang istri sederhana yang mencintai suamiku, Raka, sepenuh hati. Kami menikah dengan penuh impian, berjanji untuk saling mendukung dalam suka dan duka. Namun semua itu hanya manis di awal. Setelah pernikahan kami berjalan 2 tahun, usaha kecil Raka mulai bangkrut. Aku melihatnya frustasi, tapi aku tetap bertahan di sisinya. Aku mencoba membantu dengan bekerja serabutan, tapi tetap saja utang kami menumpuk. Para rentenir mulai berdatangan, mengancam, dan memaki kami di depan rumah. Apa kau tak malu, Raka? Istrimu yang harus pontang-panting cari uang sementara kau hanya bisa mengeluh, bentak salah satu rentenir suatu malam. Aku melihat mata Raka berubah. Ada kemarahan dan harga diri yang terluka di sana. Namun aku tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aku akan bekerja di luar negeri, kataku suatu malam. Raka menatapku dengan kaget. Apa? Enggak, Liana? Aku enggak mau. Apa kau punya pilihan lain? Aku tak ingin anak kita kelaparan. Aku akan ke Hong Kong, bekerja jadi TKW. Kalau aku mengumpulkan cukup uang, kita bisa lunasi utang dan memulai kembali semuanya, kataku menahan air mata. Raka terdiam. Aku berharap dia akan memelukku, melarangku, mengatakan bahwa dia akan berjuang bersamaku. Tapi yang dia tanyakan malah, berapa lama kau akan pergi? Saat itu, aku tidak sadar bahwa itu adalah tanda pertama pengkhianatan yang akan kuterima. Hari-hariku di Hong Kong tidak mudah. Aku bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah keluarga kaya. Setiap hari, aku harus bangun subuh, membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak-anak majikanku. Aku kelelahan, tapi setiap kali aku mengingat tujuan utamaku, membayar utang dan membuat kehidupan keluargaku lebih baik, aku selalu menemukan kekuatan untuk bertahan. Setiap bulan aku mengirim sebagian besar gajiku ke Raka. Jangan lupa bayar utang ya, Mas. Aku ingin pulang nanti tanpa beban. Raka selalu menjawab dengan manis. Iya, sayang. Kamu kerja yang baik di sana ya. Aku kangen kamu. Tapi entah kenapa, beberapa bulan terakhir, nada suaranya berubah. Dia mulai terdengar sibuk, sering terlambat membalas pesanku, dan sesekali ada suara wanita lain di latar belakang teleponnya. Aku hanya di warung. Li, ada orang ngobrol, makanya berisik. Katanya setiap kali aku bertanya. Aku mencoba percaya. Aku harus percaya. Aku tidak ingin berpikir buruk tentang suamiku. Namun malam itu, sebuah pesan dari seorang teman di kampung menghancurkan semua kepercayaanku. Liana, kamu harus tahu sesuatu. Aku nggak tahan lihat kamu kerja keras di sana sementara suamimu. Pesan itu terputus. Namun beberapa detik kemudian, dia mengirimkan sesuatu yang membuat nafasku tercekat, sebuah foto. Raka tertawa lebar, duduk di restoran mewah bersama seorang wanita muda yang tak kukenal. Di mejanya ada beberapa botol minuman mahal, dan tangan wanita itu melingkar di lengannya. Aku menatap layar ponselku dengan tangan gemetar. Jantungku berdetak begitu keras hingga rasanya ingin pecah. Mas Raka, apa yang kau lakukan dengan uangku? Bisikku nyaris tak bersuara. Malam itu aku menangis dalam diam. Tapi esok paginya, saat aku bercermin, aku melihat sesuatu yang baru dalam diriku. Aku tidak akan pulang sebagai korban. Aku akan pulang dengan kejutan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang dengan tangan masih menggenggam ponsel. Hatiku masih berdegup kencang setelah melihat foto Raka bersama wanita lain. Aku mencoba berpikir jernih, tapi perasaan sakit dan amarah menguasai diriku. Aku berusaha mengingat, menghubungkan potongan-potongan kejanggalan yang selama ini kuabaikan. Kenapa Raka selalu mengatakan dia sibuk, padahal dulu dia selalu menungguku menelepon? Kenapa dia mulai jarang membahas rencana masa depan kami? Kenapa uang yang kukirim tak pernah cukup? Padahal aku sudah bekerja mati-matian. Perlahan, aku menyadari sesuatu. Aku telah dibohongi selama ini. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Aku menghubungi sahabatku Rini yang masih tinggal di kampung. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa kupercaya. Rin, aku mau tanya sesuatu. Kamu pernah dengar gosip aneh tentang Raka? Tanyaku dengan suara bergetar. Di seberang sana, Rini terdiam sejenak sebelum menghela napas panjang. Liana,
Aku sebenarnya sudah lama ingin memberitahumu, tapi aku takut kamu nggak percaya. Dadaku semakin sesak. Katakan saja, Rin, aku harus tahu. Raka, dia bukan hanya sekadar dekat dengan perempuan itu. Lee, mereka sudah seperti pasangan. Orang-orang di kampung sering melihat mereka jalan bersama. Bahkan dia sering membawanya ke rumahmu. Jantungku seperti diremas. Ke rumahku? Iya, rumah yang kamu bayar dari hasil kerja kerasmu. Mereka hidup seperti suami istri di sana. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan isakan. Ya Allah, ternyata suamiku bukan hanya mengkhianatiku, dia bahkan menggunakan hasil jerih payahku untuk bersenang-senang dengan wanita lain. Air mata mulai mengalir di pipiku, tapi aku cepat menghapusnya. Aku tak boleh lemah, aku tak boleh hancur karena laki-laki seperti Raka. Baik, Mas Raka. Nah, kalau kini permainanmu, aku akan bermain lebih baik darimu. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku terus memikirkan bagaimana caranya membalas perbuatan. Raka, aku tidak ingin sekadar marah-marah atau menangis di depannya. Tidak, itu terlalu mudah bagi dia. Aku ingin dia merasakan kehilangan yang sesungguhnya. Lalu sebuah ide muncul di kepalaku. Aku segera menghubungi majikanku, Mrs. Wong, seorang wanita bisnis yang sudah lama menganggapku seperti keluarganya sendiri. Mrs. Wong, saya ingin bicara soal kontrak kerja saya. Kataku dengan suara mantap. Dia terkejut. Kamu ingin berhenti, Liana? Aku menggeleng. Tidak, Dan ingin memperpanjang kontrak. Tapi saya tuh juga ingin meminta bantuan Anda. Mrs. Wong menatapku dengan penuh perhatian. Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Aku menelan ludah. Saya ingin pulang ke Indonesia. Tapi saya ingin membawa sesuatu yang akan mengubah hidup saya selamanya. Aku tahu rencanaku gila. Tapi aku juga tahu, ini akan menjadi senjata pamungkasku untuk menghancurkan Raka. Beberapa minggu kemudian, aku berdiri di depan bandara Hong Kong dengan koper besar di tanganku. Aku mengenakan gamis biru tua dengan hijab yang rapi. Matahari mulai terbenam saat pesawatku lepas landas menuju Indonesia. Selama di pesawat, aku memejamkan mata dan membayangkan pertemuanku dengan Raka. Aku bisa membayangkan wajahnya yang terkejut, wanita simpanannya yang panik, dan orang-orang yang akan menjadi saksi kehancurannya. Aku tidak pulang dengan tangan kosong. Aku membawa sesuatu yang akan membuat dunia Raka runtuh dalam sekejap. Apa itu? Aku tersenyum kecil. Rahasia ini akan terungkap di saat yang tepat. Pagi itu, udara di kampungku terasa lebih dingin dari biasanya, tapi bukan karena cuaca, melainkan karena sesuatu yang akan terjadi. Di sebuah rumah yang dulu kusebut rumah, seseorang tengah tertawa lepas, menikmati hidup yang bukan haknya. Mereka tidak tahu bahwa badai akan datang. Dan aku adalah badai itu. Pesawatku mendarat di Indonesia saat matahari baru saja muncul di ufuk timur. Hatiku berdebar kencang, bukan karena rindu, tapi karena rasa marah dan tekad yang membara. Aku menarik napas dalam sebelum keluar dari bandara. Di luar, Rini sudah menungguku. Ya Allah, Liana, aku hampir tak mengenalimu. Kamu terlihat begitu berbeda, serunya sambil memelukku erat. Aku tersenyum tipis. Ya, Rin, aku memang sudah berubah. Dan sekarang, aku siap mengambil kembali apa yang seharusnya milikku. Kami masuk ke dalam mobil yang sudah Rini siapkan. Selama perjalanan ke kampung, dia memberiku banyak informasi. Raka benar-benar sudah keterlaluan. Lee, setiap malam dia dan wanita itu berpesta, makan enak, pakai uang yang kamu kirim. Bahkan, dia mulai sombong ke orang-orang kampung. Dia bilang kamu tidak akan kembali lagi, makanya dia bebas menikah lagi. Tanganku mengepal di atas pangkuan. Aku menatap keluar jendela, menyusun strategi dalam pikiranku. Bagaimana caranya mereka bisa hidup begitu mewah, Rin? Tanyaku. Rini menelan ludah. Selain uangmu, dia juga pakai rumahmu sebagai jaminan utang ke rentenir. Dia kira kamu gak akan tahu? Darahku mendidih. Raka tidak hanya mengkhianatiku, tapi juga ingin menghancurkanku sepenuhnya. Aku menarik napas dalam. Baik, kalau begitu aku akan buat dia menyesal telah menganggapku lemah. Kami tiba di kampung saat matahari hampir tenggelam. Aku meminta Rini untuk tidak langsung membawaku ke rumah, melainkan ke sebuah penginapan kecil di pinggir desa. Aku harus menyiapkan semuanya dengan matang. Aku akan ke rumah itu besok, kataku pada Rini. Tapi sebelum itu aku ingin memastikan satu hal. Malam itu, aku dan Rini menyusup ke sekitar rumahku. Dari balik pagar, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Raka duduk di teras rumah, tertawa bersama seorang wanita muda yang berdandan menor. Di meja, ada makanan mahal, botol-botol minuman, dan ponsel yang tampak baru. Hatiku sakit, tapi aku tidak menangis. Tidak ada air mata untuk pengkhianat seperti dia. Aku menatap Rini dengan tatapan penuh arti. Besok pagi, bantu aku mengumpulkan warga kampung. Aku ingin semua orang melihat kejatuhan Raka dengan mata kepala mereka sendiri. Rini menelan ludah, tapi akhirnya mengangguk. Besok adalah hari pembalasan. Keesokan paginya, aku berdiri di depan rumah itu.
Aku mengenakan gamis hitam panjang dengan hijab rapi. Mataku tajam, wajahku tenang, tapi di dalam dadaku, amarah siap meledak. Beberapa warga sudah mulai berkumpul, berbisik-bisik, penasaran dengan kedatanganku. Lalu aku mengetuk pintu keras. "Raka, buka pintunya!" Beberapa detik kemudian pintu terbuka, dan di baliknya berdiri seorang pria yang pernah kucintai. Tapi yang kulihat sekarang bukan suami yang dulu kuperjuangkan. Yang berdiri di depanku hanyalah seorang pecundang. Raka tampak kaget melihatku. Matanya membesar, wajahnya pucat. Liana?" Suaranya bergetar. Aku tersenyum sinis. "Ya mas, aku pulang. Dan aku ingin tahu, siapa perempuan di dalam rumahku?" Dari dalam rumah terdengar suara seorang wanita. "Mas, siapa sih yang ribut-ribut pagi begini?" Tak lama, muncullah seorang wanita dengan daster ketat, rambut berantakan, dan wajah yang tampak sebal. Saat dia melihatku, ekspresinya berubah. Dia langsung memeluk lengan Raka, seolah ingin menunjukkan kepemilikannya. Aku tertawa kecil. "Jadi ini wanita yang kamu pilih setelah membuangku, ya?" "Dengan uang yang aku kirim dari hasil banting tulang di negeri orang?" tanyaku dengan suara tajam. Warga mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka tampak marah dan kecewa pada Raka. "Kamu jangan menuduh sembarangan." Wanita itu tiba-tiba berseru. "Memangnya kamu punya bukti?" Aku mengangkat tangan, dan Rini segera menyerahkan sesuatu padaku. Setumpuk kertas. Aku melemparkannya ke arah Raka. "Ini bukti rekening yang menunjukkan semua uang yang aku kirim selama bertahun-tahun. Dan ini bukti bahwa rumah ini masih atas namaku. Artinya kalian tinggal di rumahku secara ilegal." Raka mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Wajahnya semakin pucat. Lalu aku mengeluarkan sesuatu dari tas, sebuah amplop coklat. Aku membuka isinya, lalu menyerahkan sesuatu pada Raka. Matanya membesar saat melihat apa yang kuberikan. Surat gugatan cerai. "Aku ingin kamu keluar dari rumah ini sekarang. Aku akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Dan satu lagi, Mas." Aku mendekatinya, berbisik di telinganya. Kejutan yang sesungguhnya belum dimulai. Raka menatapku dengan panik, tapi aku hanya tersenyum dingin. Ini baru permulaan. Pagi itu Raka berpikir semua akan baik-baik saja. Dia masih percaya bahwa bisa menghindari konsekuensi dari pengkhianatannya. Tapi dia salah. Sangat salah. Karena hari itu, langit akan runtuh di atas kepalanya. Dan aku hanya akan berdiri di sana, menyaksikan kehancurannya dengan senyuman di bibir. Aku menatap Raka yang masih menggenggam surat gugatan cerai dengan tangan gemetar. Wajahnya yang dulu penuh percaya diri kini terlihat pias. "Li, kamu nggak serius kan?" Suaranya bergetar. Aku bisa jelasin semua ini." Aku terkekeh kecil. "Jelaskan apa, Mas?" "Jelaskan bagaimana kamu menghabiskan uangku dengan wanita ini." Aku menunjuk selingkuhannya yang kini berdiri dengan wajah memerah menahan malu, atau jelaskan bagaimana kamu menggadaikan rumah ini tanpa sepengetahuanku. Raka terdiam, matanya bergerak gelisah, mencari jalan keluar. Selingkuhannya, yang belakangan aku ketahui bernama Maya, mendengus kesal. "Mas, kalau memang rumah ini masih atas nama dia, buat apa kita bertahan di sini? Sudah jelas dia mau ambil semuanya lagi." Aku tersenyum dingin. "Oh, jangan salah Maya. Aku nggak hanya akan mengambil rumah ini. Aku akan yang mengambil semuanya." Aku melangkah ke depan, menatap mata Raka yang mulai dipenuhi ketakutan. "Mas, kamu ingat pinjaman yang kamu buat dengan rumah ini sebagai jaminan?" tanyaku. Raka menelan ludah. "Iya, tapi aku bisa bayar, Li. Aku hanya butuh waktu sedikit lagi." Aku tertawa pelan. "Oh, Mas nggak perlu khawatir tentang itu. Karena aku sudah melunasi hutangnya." Warga yang berkumpul mulai bersorak. "Liana memang luar biasa. Coba lihat muka Raka, pucat seperti mayat." Raka terhuyung mundur. "Kak, kamu melunasinya? Pakai apa?" Aku mengeluarkan sebuah dokumen lain dari tasku. "Dengan ini, surat kepemilikan rumah yang sudah kuserahkan ke notaris untuk pengembalian hak. Jadi sekarang, rumah ini resmi kembali menjadi milikku." Maya terbelalak. "Apa? Jadi kita harus keluar dari rumah ini?" Aku tersenyum lebih lebar. "Bukan hanya harus keluar, Maya. Kalian akan diusir hari ini juga." Beberapa orang warga mulai masuk ke rumah, mengangkat barang-barang milik Raka dan Maya, lalu melemparkannya keluar. Raka menggeleng-geleng seolah tidak percaya. "Tidak, ini nggak mungkin. Ini rumahku." Aku menatapnya tajam. "Tidak, Mas. Ini bukan rumahmu. Dan mulai sekarang kamu tidak punya rumah." Belum selesai sampai di situ. Aku melangkah lebih dekat ke arah Raka, lalu mengeluarkan ponselku. "Oh ya, Mas. Ada satu kejutan lagi untukmu." Aku menekan tombol play di layar ponsel. Dari speaker terdengar rekaman suara Raka. "Tenang aja sayang. Aku cuma butuh uangnya Liana untuk bayar hutang-hutangku.
Begitu dia pulang, aku bakal ceraikan dia dan kita bisa hidup enak. Maya menatap Raka dengan ekspresi terkejut. Mas, jadi kamu hanya menjadikan aku alat juga? Aku menambahkan, dan Maya, kamu pikir aku nggak punya sesuatu untukmu? Aku mengeluarkan selembar kertas lain. Ini bukti bahwa semua perhiasan yang kamu pakai bukan hasil kerja keras Raka, tapi hasil uang yang aku kirim. Kamu tidak hanya memakai uang haram, tapi juga menikmati hasil kerja seorang istri sah yang kamu hina. Maya menjerit dan melempar gelang yang dipakainya ke tanah. Kamu bajingan, Raka. Aku kira kamu benar-benar mencintaiku. Tapi ternyata aku hanya alat untukmu. Raka menatap Maya dengan panik. Sayang, bukan begitu. Tapi Maya tak peduli. Dia langsung meraih tasnya dan berlari keluar dari halaman. Aku nggak mau lagi melihat mukamu, Raka. Aku pergi. Sementara itu, beberapa pria dari kampung yang tadi membantuku mengeluarkan barang-barang Raka, mengangkatnya keluar gerbang. Raka, mulai sekarang kamu tidak punya tempat di sini lagi. Raka meronta. Tidak! Aku tidak punya tempat tinggal. Aku tidak punya uang. Liana! Aku menatapnya tanpa emosi. Selamat tinggal, Mas, dan selamat menikmati karmamu. Gerbang rumah kututup dengan keras. Untuk selamanya. Beberapa bulan berlalu, dan kehidupan Raka berubah drastis. Maya meninggalkannya. Dia bangkrut. Dia hidup di jalanan. Orang-orang di kampung tidak ada yang mau menolongnya, karena mereka tahu betapa buruknya dia dulu memperlakukan aku. Sementara itu aku menikmati hidup baruku di rumah yang akhirnya kembali menjadi milikku. Aku membuka usaha kecil-kecilan, membangun kembali hidupku dengan penuh kebahagiaan. Suatu hari, aku berjalan melewati pasar dan melihat sosok lusuh duduk di sudut jalan. Mataku bertemu dengan matanya. Itu Raka. Tapi aku hanya tersenyum tipis dan berlalu. Karena akhirnya, aku telah menang. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Kita bertemu lagi di video dan cerita lainnya. KL pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.